Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di YouTube channel Rahmat Nugraha. Di video kali ini kita akan kembali belajar di rumah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 dengan judul Benda-benda di sekitarku. Nah, subjudul pada tema 3 ini adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Materi presentasi ini disusun oleh ibu guru kita, Ibu Mila Pramani. Adik-adik, tentu sekali kita pernah membaca cerita, wacana, majalah, dongeng yang bisa adik-adik temukan itu di koran, buku pelajaran, buku cerita, atau di internet. Nah, ketika kita melihat pada cerita atau wacana itu, tentu cerita dan wacana atau dongeng itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf juga itu tentu banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan untuk pembaca atau pendengarnya. Nah, pertama-tama mari kita sama-sama baca cerita yang ada di slide ini. Sekaligus kita melatih untuk meningkatkan kemampuan membaca kita. Dengan judul Peliharaan Keluarga Bayu. Mari kita sama-sama baca yuk adik-adik. 1, 2, 3. Peliharaan keluarga Bayu. Ayah, ibu, dan Bayu mempunyai peliharaan. Ada tanaman peliharaan, ada juga hewan peliharaan. Ayah Bayu memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan ayah Bayu adalah burung nuri. Burung nuri memiliki sayap dan paruh. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Ibu Bayu memiliki tanaman peliharaan. Tanaman Ibu Bayu adalah pohon jeruk. Pohon jeruk tumbuh dari biji jeruk yang ditanam. Bayu mempunyai hewan peliharaan. Hewan itu adalah kucing. Kucing Bayu bernama Lili. Lili berkembang biak dengan cara melahirkan. Sudah? Oke. Nah, mari kita lihat dari cerita ini. Coba tebak. Pada cerita ini yang berjudul Peliharaan Keluarga Bayu ada berapa paragraf adik-adik? Betul, di sini ada 3 paragraf. Nah, kita lihat paragraf pertama adalah ini adalah paragraf pertama. Kalau kita lihat sama-sama, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, untuk membedakan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, di dalam cerita atau bacaan kita dapat melihat di kalimat pertama awal paragraf, kalimatnya selalu menjorok ke dalam. Jadi kalau kita kembali atau kalau kita ada yang ditanyakan di cerita ini ada berapa paragraf? Pada cerita Peliharaan Keluarga Bayu ini paragrafnya ada 3. Jadi tadi ya, seperti sudah disampaikan, jadi paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat dan awal mulai paragraf biasanya kalimat pertamanya selalu menjorok ke dalam. Jadi kalau kita lihat di sini pada bacaan Peliharaan Keluarga Bayu ini ada 3 paragraf. Kita lanjut. Nah, sebelum lanjut,
Di dalam paragraf ini, kalau kita lihat pada suatu bacaan, paragraf itu terdiri dari intinya ada satu kalimat utama dan banyak kalimat lainnya yang disebut dengan kalimat penjelas. Itu ya adik-adik. Jadi dalam satu paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan ada kalimat-kalimat penjelas. Nah, di dalam paragraf tadi juga dalam sebuah cerita ada yang namanya ide pokok. Ide pokok itu sendiri adalah inti cerita atau informasi penting pada suatu teks atau cerita. Mungkin ada yang bertanya di antara adik-adik, "Kak, gimana caranya agar kita tahu bahwa dalam cerita tersebut terdapat informasi?" Kita harus menggali informasi yang ada di dalam cerita tersebut, dapat menggunakan metodenya dengan cara menjawab pertanyaan yang disajikan dan menentukan ide pokoknya. Contohnya, ketika menggali pertanyaan, kita bisa membuat pertanyaan dari adik Simba yang kemarin telah kita sama-sama pelajari bersama. Jadi, untuk menggali informasi, kita dapat menyusun jawaban dari informasi-informasi yang penting itu dengan menggunakan metode pertanyaan-pertanyaan adik Simba, yaitu dengan bertanya apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oh, satu lagi M-nya yaitu mengapa. Jadi kembali, untuk menggali informasi itu bisa menggunakan metode dengan menggunakan pertanyaan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dalam bahasa Inggrisnya dengan menggunakan pertanyaan 5W1H. Nah, ide pokok adalah inti cerita atau informasi penting pada suatu teks atau cerita. Kata lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya, apa yang dimaksud dengan pikiran utama? Itu sama saja orang tersebut menanyakan bahwa pikiran utama itu adalah ide pokoknya. Lanjut. Gimana nih Kak cara menentukan ide pokok? Nah, untuk menentukan ide pokok ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca atau mendengarkan keseluruhan cerita dengan seksama, sehingga nantinya kita mengerti atas bacaan atau keseluruhan cerita yang disampaikan. Yang kedua, dari setelah membaca keseluruhan cerita, kita harus menentukan kalimat utama. Manakah kalimat utamanya? Nah, untuk menemukan ide pokok, yang ketiga, kita baru setelah membaca keseluruhan, selanjutnya menentukan kalimat utama, maka kita akan dapat menentukan ide pokoknya. Oke. Nah, saat kita pertama nih, kita akan misalnya kita telah membaca dan mendengarkan keseluruhan cerita dengan seksama. Langkah keduanya, kita harus menentukan kalimat utamanya. Mungkin
buat yang masih belum tahu kalimat utama itu apa, mari kita sama-sama belajar dan bahas bareng lagi ya adik-adik. Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok utama sebagai dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi, apabila kita akan menentukan ide pokok, kita bisa tentukan dari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, kita bahas bersama-sama di slide ini. Jadi, kalau letak kalimat utama di awal paragraf, itu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, bisa kita lihat di sini yang memiliki warna merah. Nah, ini adalah ilustrasi paragraf pada sebuah cerita. Jadi, ada cerita nih dari awal sampai akhir dan ada titik. Nah, sebelah kiri itu atas kita dapat melihat yang di stabilo warna merah. Itu contoh kalimat utama. Ini sebagai ilustrasi saja. Jadi ketika kalimat utamanya ada di awal paragraf, itu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, yang kedua, letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kita bisa lihat di sini ilustrasinya warna kuning. Nah, ketika kalimat utama berada di akhir paragraf, kita bisa menyebutnya adalah paragraf induktif. Nah, yang di bawah ini ilustrasi kalimat utama berada di awal dan di akhir. Nah, kalau kalimat utama ada di awal dan di akhir pada paragraf, itu disebut dengan paragraf campuran. Nah, ini tadi letak kalimat utama. Jadi dalam sebuah ide pokok juga sama biasanya. Ide pokok dapat terdapat di bagian awal, bagian akhir paragraf. Sekarang mari kita sama-sama baca lagi cerita yang ada di slide ini. Udah siap? Oke, mari kita sama baca-baca bersama. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Coba tebak adik-adik, di cerita atau wacana ini ada berapa paragraf? Nah, untuk menentukannya kita lihat nih kalimat yang menjorok ke dalam. Jadi ada berapa paragraf nih di bacaan ini? Oke, betul, ada 2 paragraf. Yang pertama, ini paragraf pertamanya. Dari mulai kata Mita sampai mencari ibunya titik itu paragraf pertama. Sementara paragraf kedua itu kalimat pertamanya setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan sampai yang akhirnya itu air yang dimasak sudah matang. Nah, itu paragraf kedua.
Nah, pada paragraf 1 mari kita sama-sama cari informasi dari paragraf 1. Jadi pada paragraf 1 kita dapat informasi bahwa Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Terus ada informasi apa lagi? Ya betul, ada informasi bahwa ada suara nyaring dari teko air di dapur. Nah, ada informasi apa lagi? Betul, ada muncul kepulan asap dari teko. Nah, ada informasi apa lagi? Ada informasi tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan adalah yang pertama, pada paragraf 1 kita dapat mendapatkan informasi Mita ketakutan mencari ibunya. Informasi kedua yang kita dapatkan yaitu Mita mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Dan informasi yang kita dapatkan ketiga adalah teko di dapur mengeluarkan asap. Dan yang keempat, informasi yang kita dapatkan adalah tutup teko di dapur bergerak. Informasi ini tadi dalam bentuk kalimat. Nah, kalau kita lihat dari paragraf 1 tadi, kira-kira nih kalimat utamanya menurut adik-adik yang mana? Biasanya kalimat utama itu kalimat yang jadi inti dari paragraf ini. Sudah jelas ya, jadi kalimat utamanya adalah yang Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 itu dinamakan kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya yang nomor 1 dan nomor 2, 3, dan 4 adalah kalimat penjelas. Berarti setelah kita tadi mendapatkan informasi kalimat penjelas dan mana kalimat utama, berarti kita sudah dapat menentukan bahwa ide pokok dari paragraf 1 adalah taram. Jadi ide pokoknya pada paragraf tadi adalah Mita ketakutan mencari ibunya. Masih bingung? Mari kita baca sekali lagi ya adik-adik. Paragraf 1. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Nah, karena kalimat utamanya tadi sudah kita dapatkan, yaitu yang Mita berlari ketakutan mencari ibunya itu adalah kalimat utamanya. Nah, kita dapat lihat nih, untuk kalimat yang lainnya adalah kalimat yang menjelaskan kenapa Mita ketakutan mencari ibunya. Jadi ternyata Mita ketakutan mencari ibunya tuh karena dia terkejut tuh karena suara nyaring dari teko air di dapur. Terus Mita berlari ketakutan mencari ibunya karena apa? Karena muncul kepulan asap dari teko. Terus Mita berlari ketakutan mencari ibunya karena apa? Karena tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak. Jadi itu tadi kalimat utama dan kalimat penjelas yang ada di paragraf 1. Jadi ide pokoknya adalah Mita ketakutan mencari ibunya. Oke adik-adik, itu dulu video kali ini di video di YouTube channel Rahmat Nugraha.
Nah, nantikan kita akan belajar bareng lagi di rumah pada episode video-video lainnya di YouTube channel Rahmat Nugraha. Terima kasih telah belajar bersama dan menonton video tema 3, yaitu tentang benda-benda di sekitarku dengan subtema menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan dapat membuat adik-adik semakin mengerti walaupun belajar di rumah. Akhir kata, Ibu guru kita, Ibu Mila Pramanik dan Rahmat Nugraha mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya di YouTube channel Rahmat Nugraha. Dadah.